Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Deari Hanifah dengan NIM 221152004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan program saya mengenai manajemen mahasiswa dan mata kuliah. Pertama, saya akan menjalankan program saya. Lalu akan muncul input login. Yang pertama kita akan memasukkan username dari admin, di mana untuk ketetapannya username dari admin saya membuatnya sebagai admin. Lalu untuk passwordnya password. Jika admin dan password username dan password tersebut benar, maka akan menampilkan kode captcha. Lalu kita akan memasukkan kode captcha yang telah diberikan. 8558. Jika benar, login akan berhasil. Jika salah dan tidak sesuai dengan kode yang telah diberikan, maka program akan berhenti. Saat benar, maka akan keluar pesan login berhasil. Lalu akan muncul menu utama di mana kita bisa memilih pilihan-pilihan yang ingin kita lakukan. Pertama, saya akan menambahkan mahasiswa. Lalu kita diminta untuk memasukkan nama mahasiswa. Saya memasukkannya dengan nama Kaira Diari dengan NIM 221152110 misalnya. Lalu disuruh untuk memasukkan jurusan mahasiswa, misalnya sistem informasi. Lalu akan muncul pesan mahasiswa berhasil ditambahkan. Untuk mengecek apakah mahasiswa tersebut telah ditambahkan atau belumnya, di dalam database kita bisa menekan opsi 4 untuk melihat siapa saja di dalam database mahasiswa yang telah diinputkan. Kita menekan nomor 4. Lalu akan muncul daftar mahasiswa. Ada Kaira Diari dan Nadia Deari Hanifah, di mana Nadia Deari Hanifah ini telah saya tambahkan sebelumnya. Lalu kita bisa mengecek di database siapa saja mahasiswa yang telah ditambahkan. Dan pada database serta program sama menampilkan 2 mahasiswa yang telah ditambahkan. Selanjutnya saya akan menambahkan mata kuliah dengan menekan opsi 2. Lalu memilih mata kuliah online atau offline, misalnya mata kuliah online, opsi 1. Masukkan kode mata kuliahnya. Kita diminta untuk memasukkan kode mata kuliah yang ingin kita masukkan, misalnya 001 dengan nama mata kuliah Daspro. Lalu kita diminta untuk menginputkan platform yang digunakan, misalnya Zoom, dan akan keluar pesan mata kuliah berhasil ditambahkan. Selanjutnya akan keluar menu utama lagi, lalu kita bisa menampilkan mata kuliah dengan menginputkan option 5, dan akan keluar apa saja mata kuliah yang telah ditambahkan, seperti kode mata kuliahnya 001 Daspro, jenisnya online, dan platformnya Zoom. Lalu sebelumnya saya telah menambahkan pada database mata kuliah PBU dengan kode mata kuliah 002, jenis online, dan platform Zoom.
Lalu kita juga bisa menambah lagi mata kuliah dengan jenis offline dengan menekan opsi 2, yaitu tambahkan mata kuliah offline. Lalu masukkan kode mata kuliah. Kita membuat kode mata kuliah, menginputkannya dan memasukkan nama mata kuliah. Misalnya di sini proses bisnis dan lokasinya di gedung H. Lalu akan muncul message mata kuliah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita dapat melihat lagi menampilkan mata kuliah yang kita tambahkan tadi di dalam database dengan menekan opsi 5. Ada 3 mata kuliah yang telah ditambahkan, yaitu Daspro, PBO, dan proses bisnis. Pada database juga terdapat 3 mata kuliah yang ditambahkan. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai mahasiswa dan mendaftarkan mahasiswa tersebut ke mata kuliah yang telah ada dan yang telah kita tambahkan tadi dengan menekan opsi 3. Lalu memasukkan NIM mahasiswa, misalnya saya ingin menambahkan mahasiswa dengan NIM mahasiswa yang Kaira Diari tadi dengan NIM 2211521010. Kita inputkan NIM-nya. Lalu masukkan kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya misalnya 003 dan skornya misalnya kita membuatnya 80. Lalu akan tampil pesan nilai mahasiswa berhasil ditambahkan pada mata kuliah. Selanjutnya kita bisa melihat skor tadi di daftar mahasiswa. Lalu akan muncul daftar mahasiswa Kaira Diari tadi telah mengikuti kelas proses bisnis dengan skor 80. Misalnya kita juga ingin membuat Kaira ini mengikuti kelas PBO dengan kode mata kuliah 002. Lalu kita tambahkan lagi, masukkan lagi nilai mahasiswa dengan menekan opsi 3. Lalu memasukkan di mahasiswa tadi. Dan memasukkan kode mata kuliah PBO. Dan lalu enter score. Misalnya 87. Lalu akan muncul pesan nilai mahasiswa berhasil ditambahkan pada mata kuliah. Lalu kita akan melihat bagaimana data tersebut di dalam daftar mahasiswa dan dalam database dengan menekan opsi 4. Lalu kita bisa melihat di sini dengan nama Kaira Diari mengikuti kelas PBO dengan skor 87 dan proses bisnis dengan skor 80. Jadi rata-rata skor yang dijumlahkan dari kelas yang telah diikutinya yaitu 83,5. Gabungan antara PBO dan proses bisnis. Selanjutnya setelah bisa melakukan memasukkan nilai mahasiswa, kita juga bisa mengupdate nilai mahasiswa tersebut dengan menekan opsi 6. Lalu kita diminta untuk menginputkan NIM dari mahasiswa tersebut. Misalnya kita akan mengupdate nilai proses bisnis dari Kaira, di mana proses bisnis tersebut memiliki kode 003 dan Kaira memiliki NIM 2211521010. Lalu kita memasukkan kode mata kuliah proses bisnis 003. Lalu memasukkan nilai baru, misalnya 90. Dan akan keluar pesan nilai berhasil diupdate. Lalu muncul lagi menu utama.
kita bisa melihat lagi daftar mahasiswanya. Dan di sini telah terupdate nilai dari proses bisnis mahasiswa Kaira, yaitu 90, sehingga rata-rata skornya juga ikut terupdate menjadi 88,5. Selain mengupdate, kita juga bisa menghapus mahasiswa tersebut berdasarkan NIM dengan menekan opsi 7 dan memasukkan NIM yang ingin dihapus. Misalnya Nadia dari Hanifah ini dengan NIM 221152004, dan akan keluar pesan mahasiswa berhasil dihapus. Lalu kita akan melihat lagi apakah di database tersebut masih ada atau sudah terhapus dengan menekan opsi 4. Nah, pada database hanya Kaira yang ada, dan Nadia tadi telah terhapus karena kita telah menekan opsi 7, di mana opsi 7 tersebut adalah menghapus mahasiswa. Dan bisa dilihat pada database-nya hanya tinggal Kaira Deari dengan NIM 221152010 yang ada. Dan kita juga bisa menghapus mata kuliah yang telah kita tambahkan tadi dengan menekan opsi 8. Dan kita diminta untuk memasukkan kode mata kuliah yang ingin dihapus. Misalnya kita ingin menghapus mata kuliah 001, dan akan muncul mata kuliah berhasil dihapus. Di database 001 akan course kode 001 akan terhapus, sehingga hanya meninggalkan mata kuliah PBO dan proses bisnis. Lalu kita akan melihat di program apakah benar atau salah dengan menekan opsi 5. Bisa dilihat di sini hanya PBO dan proses bisnis yang ada dalam program. Selanjutnya pada opsi 9 ini keluar, yang berarti kita akan keluar dari program. Sekian demo program dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat kode yang telah saya bikin. Pada program ini terdapat 7 kelas dari 7 kelas. Yang pertama ada driver class, yaitu bernama RTP. Lalu terdapat super class bernama course. Di sini terdapat course kode, course name, platform or location, course type, di mana kelas course ini mempunyai konstruktor dengan isi yang sama seperti yang ada di course. Dan terdapat beberapa metode, yaitu get course kode, get course name, get platform or location, get course type, lalu override string to string. Selanjutnya terdapat online course, kelas online course, di mana online course ini merupakan interface atau subclass dari kelas course, sehingga online course akan mewarisi sifat dari kelas course. Di sini terdapat platform dan terdapat konstruktor. Di dalam konstruktor tersebut ada inherit dari kelas course dan platform. Lalu ada method string to string dan method get platform. Selanjutnya kelas offline course, di mana seperti online course tadi, offline course juga
subclass dari kelas course sehingga extend dari course. Terdapat location dan terdapat konstruktor yang memiliki inherit dari kelas course tadi. Perbedaan antara online course dan offline course terdapat pada course type, di mana saat online course yaitu online dan offline course itu offline. Dan terdapat override string to string serta metode get location. Selanjutnya terdapat interface enrollment system yang berisi metode enroll student dengan tipe data student, the course, dan integer. Lalu terdapat double hitung total score untuk menghitung rata-rata perolehan nilai dari mata kuliah mahasiswa. Lalu terdapat kelas student berisikan nama, name, jurusan, dan terdapat konstruktor dari student. Lalu terdapat metode get nama, get name, dan get jurusan. Selanjutnya kelas student management, di mana kelas student management ini implementasi dari interface enrollment system tadi. Di sini terdapat menggunakan map yang menggunakan kunci string, memiliki tipe data student dalam objek students, dan juga map string dengan tipe course pada course dan map string dengan tipe integer, di mana integer ini berisikan skor atau nilai dari mahasiswa dalam student scores. Lalu terdapat private connection ini untuk menghubungkan ke dalam database-nya. Selanjutnya ada konstruktor student management menggunakan hashmap, di mana mengambil map string student tersebut dalam student dan juga course dan student course scores. Lalu terdapat handling exception, try and catch. Lalu terdapat metode add student untuk menambahkan mahasiswa, add course untuk menambahkan mata kuliah. Lalu terdapat override dari interface enrollment system tadi dengan metode enroll student. Lalu override dari interface enrollment system tadi dengan metode double hitung total score untuk menghitung rata-rata dari nilai mahasiswa. Dan terdapat metode tampilkan student untuk menampilkan mahasiswa yang telah terdaftar, dan terdapat tampilkan course untuk menampilkan mata kuliah apa saja yang telah didaftarkan. Selanjutnya terdapat metode get student by name, itu tuh mendapatkan mahasiswa dengan name. Lalu metode get course by code. Lalu terdapat metode delete student untuk menghapus mahasiswa berdasarkan name tadi. Dan terdapat delete course untuk menghapus mata kuliah tadi. Selanjutnya pada driver class terdapat deklarasi login, yaitu admin username dan admin password, di mana admin username-nya adalah admin, sedangkan admin password-nya adalah password. Dan kode ini merupakan
untuk menghubungkan Java Project ini ke database dan membuat tabel di database. Dan nama tabel pada database yaitu TBPBO. Bisa dilihat di sini nama tabelnya TBPBO. Lalu untuk database usernya adalah root dan database passwordnya adalah kosong. Lalu terdapat metode authentic admin di mana untuk autentifikasi login admin tadi. Terdapat get current date, itu tuh manipulasi date, yaitu untuk membuat tanggal pada database saat kita menginputkan atau menambahkan mahasiswa maupun mata kuliah tadi. Maka akan tersimpan tanggal dan waktunya di dalam database. Selanjutnya ada metode generate CAPTCHA, yaitu membuat kode CAPTCHA tadi secara random. Lalu validate CAPTCHA, metode validate CAPTCHA ini untuk memvalidasi apakah CAPTCHA yang diinputkan sesuai dengan yang di-generate tadi. Selanjutnya untuk public static void main-nya seperti program yang telah dijalankan tadi, terdapat metode run program. Di dalamnya terdapat looping yang menampilkan menu utama tadi untuk menginputkan baik itu menambah data, menghapus data, melihat data, atau mengupdate data. Terdapat switch cache. Di sini terdapat 9 cache. Lalu untuk metode display menu ini menampilkan menu utama yang bisa dipilih. Lalu terdapat metode add student untuk menambahkan mahasiswa. Metode add course untuk menambahkan mata kuliah. Metode enroll student in course untuk menambahkan mahasiswa ke dalam kelas, ke dalam mata kuliah. Dan metode update student score untuk memperbarui atau mengupdate nilai mahasiswa. Selanjutnya metode delete student untuk menghapus mahasiswa berdasarkan NIM. Lalu terdapat metode delete course menghapus mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Selanjutnya terdapat metode load student from database, yaitu metode yang digunakan untuk memasukkan data mahasiswa yang telah diinputkan tadi dalam database. Selanjutnya metode load course from database, sama seperti tadi, ini untuk menghubungkan mata kuliah dengan database. Dan yang terakhir ada metode load enrollment from database, ini untuk menambahkan mata kuliah oleh mahasiswa dengan nilainya. Sekian demo program dan penjelasan singkat codingan saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.